Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pelajaran mengenai masalah syarikat ya. Di mana syarikat sebelumnya pernah kita ulas ya beberapa hal dari muqaddimah sampai beberapa hal yang telah kita sebutkan sampai hiyazat ya. Jadi seperti pernah diulas sebelumnya bahwa masalah syarikat ini ada sebab-sebabnya untuk terjadinya persekutuan atau syarikat tersebut. Salah satunya adalah warisan, yang kedua adalah aqdun nakil, ini akad yang dimana dipindahkan kepada pihak lain, seperti misalnya jual beli bisa dipindahkan, misalnya maksudnya dipindahkan itu barang-barangnya barang dan uangnya bisa berpindah, itu akad nakil. Lalu yang ketiga adalah hiyazat, yaitu penemuan, juga pernah kita bahas. Dan yang belum kita bahas adalah mengenai masalah imtizaj atau mazaj atau campuran. Adapun yang terakhir menjadi sebab daripada syarikat tersebut adalah tasyrik, insyaallah selanjutnya kita akan bahas. Adapun mengenai masalah imtizaj atau campuran ya kan, seperti yang pernah sedikit diulas dalam muqaddimahnya bahwa imtizaj di sini ada beberapa jenis yang mungkin perlu kita jabarkan dulu, baru kita melihat imtizaj mana yang bisa dijadikan syarikat atau persekutuan di dalam masalah tersebut. Kalau kita bagi misalnya ada beberapa jenis daripada imtizaj atau campuran ya, ada sekitar 6 jenis, yang dimana dari ke-6 jenis tersebut hanya 3 jenis yang bisa dikatakan atau bisa dilangsungkan syarikat di dalam masalah ini. Kita sebut satu persatu, diantaranya adalah imtizaj di antara atau campuran di antara dua cairan yang dimana secara uruf ya tidak bisa dipisahkan. Secara uruf hal ini tidak bisa dipisahkan di antara dua cairan tersebut, seperti misalnya air dengan air, atau misalnya minyak dengan minyak ya. Kalau misalnya dua orang memiliki air dan memiliki air, maka terjadi percampuran di sana, maka tidak bisa kita pisah air tersebut ya kan. Oleh sebab itu secara uruf tidak bisa dipisah, maka ini di dalam masalah ini bisa dijadikan syarikat. Dan ini syarikatnya termasuk syarikat yang waqi'i dan hakiki. Ini syarikat waqi'i hakiki, artinya secara waqi' memang bercampur hakikat ainnya, dan secara hakiki juga secara waqi' dan secara hakiki juga bercampur. Dalam masalah ini bisa dibentuk syarikat di dalam masalah tersebut. Yang kedua adalah imtizaj. Imtizaj di antara dua barang atau dua sesuatu yang padat ya kan, tetapi halus. Dua sesuatu yang padat tetapi halus, tetapi secara uruf tidak bisa dipisahkan juga. Misalnya tepung ya dengan tepung, baik bersatu jenis atau berbeda jenis. Misalnya tepung gandum ya dengan tepung syair ya kan, atau tepung dengan tepung, secara ini tidak bisa dipisahkan dalam masalah ini, tapi ini padat. Ini juga bisa dibentuk atau bisa dilangsungkan syarikat, dinamakan syarikat zahiri waqi'i gitu. Kalau yang tadi waqi'i hakiki, ini zahirnya, secara zahirnya syarikat waqi'i. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah imtizaj atau campuran di antara dua benda padat ya, yang dimana tidak halus ya, yang dimana tidak halus di dalam masalah ini, tapi satu jenis ya kan? Tetapi di dalam masalah ini satu jenis. Maka ketika di dalam masalah ini satu jenis dan uruf secara umum tidak bisa memisahkan daripada kedua benda tersebut, maka ini pun bisa dimasukkan ke dalam syarikat atau bisa dilangsungkan syarikat zahiri hukmi. Seperti misalnya gandum dengan gandum. Gandum itu satu jenis, benda padat tidak halus satu jenis ya kan, benda padat tidak halus satu jenis di dalam masalah ini. Atau beras dengan beras ya, maka ini termasuk daripada syarikat zahiri hukmi.
Nah ini 1, 2, 3 ini bisa diberlakukan syarikat di dalam masalah ini. Ini yang pertama syarikat waqi'i hakiki, yang kedua adalah syarikat zahiri waqi'i, yang ketiga adalah syarikat zahiri hukmi. Ini 3 hal yang bisa diberlakukan syarikat. Adapun 3 hal contoh lain tidak bisa diberlakukan syarikat, tetapi dengan cara lain, misalnya masaleh atau suluh di dalam masalah tersebut. Contoh misalnya yang keempat ya tentunya adalah campuran di antara 2 benda padat tidak halus dan berbeda jenis. Secara uruf di dalam masalah ini berbeda jenis. Contoh misalnya misalnya gandum ya. Misalnya gandum dengan beras misalnya. Maka di sini tidak ada syarikat. Tapi adanya masaleh di sini atau masaleh atau adanya suluh di antara kedua belah pihak untuk disuluh. Suluh itu maksudnya keridhoan di antara dua belah pihak, apakah dibagi lebih atau kurangnya mereka saling meridhoi gitu. Jadi dikatakan suluh di sini seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Yang kedua adalah campuran di antara 2 benda padat tidak halus dan tidak halus di dalam masalah ini. Ibaratnya tidak halus ya di dalam masalah ini dan satu jenis tetapi besar-besar. Nah, contoh misalnya kalau misalnya besar-besar, contoh ya, kalau misalnya ada kacang besar ya, kacang dengan kacang misalnya, atau ibaratnya di dalam masalah ini misalnya buah dengan buah misalnya. Kalau kita lihat bisa karena jumlah besar ini, maka ini tidak bisa berlakukan syarikat, tetapi adanya suluh. Dan yang keenam adalah dua hal ya di dalam masalah ini, 2 hal yang dimana ibaratnya 2 hal yang qimiyat atau 2 hal yang secara ini bisa dihitung secara harga atau qimiyat. Ini seperti yang kita ketahui, yaitu ada jenis itu misliyat, kedua jenis itu ada yang qimiyat. Kalau misliyat itu dimana kedua hal tersebut adalah semisal ya. 2 hal tersebut seperti misalnya kacang dengan kacang itu semisal ya, kacang dengan kacang itu semisal, atau beras dengan beras itu semisal. Tapi ada 2 hal yang tidak semisal ya, tetapi bisa dihitung secara harga. Contoh misalnya kambing dengan kambing. Kalau kita lihat kambing dengan kambing tidak ada semisal. Kalau beras dengan beras semisal, tapi kambing dengan kambing tidak ada semisal, ya kan? Tetapi bisa dihitung dengan harga. Begitupun misalnya baju dengan baju tidak ada semisal, maka baju dengan baju itu adalah qimiyat masuknya, atau bukan mithliyat tapi qimiyat. Nah, ini bisa dihitung dengan qimiyat, misalnya baju ataupun baju dengan baju, ataupun misalnya bercampur misal seperti itu, ataupun kambing dengan kambing bercampur. Dengan demikian maka ini tidak ada syarikat dan bisa dilakukan dengan masoleh atau suluh, ataupun dengan ibaratnya undian. Kalau misalnya ini punya siapa atau mau dibagi, misalnya kambing mau dibagi kedua-duanya ya kan, misalnya jumlahnya 50, tapi bercampur, saya nggak tahu milik siapa, maka ini tidak bisa dijadikan syarikat, tetapi adanya suluh, artinya suluh di antara keduanya. Artinya kesul itu di antara keridhoan dibagi, ya kan, dibagi kurang atau lebihnya itu di antara keduanya meridhoi gitu. Ataupun misalnya ini punya siapa, bisa diundi gitu, bisa diundi di antara keduanya, siapa yang menjadi pemiliknya pada ibaratnya kambing tersebut. Jadi ada 3 hal saja yang hanya bisa dijadikan atau bisa diumpamakan atau bisa dilangsungkan syarikat, yakni syarikat dinamakan hakiki waqi'i, syarikat zahiri waqi'i, dan syarikat zahiri hukmi. Ini yang pembahasan tersebut. Adapun yang terakhir di dalam masalah ini adalah masalah tasyrik. Jadi salah satu sebab daripada syarikat adalah tasyrik. Tasyrik itu adalah apa? Tasyrik itu justru menyengajakan ya 2 harta yang berbeda ya, 2 harta yang berbeda dalam masalah ini disyarikatkan.
Jadi dua harta dalam masalah ini misalnya disyariatkan. Seperti misalnya dua harta bisa saja di dalam masalah ini seperti yang pernah dibahas sebelumnya, tasyrik bisa berlangsung di dalam bisa langsung di dalam ain, ya, benda, atau bisa berlangsung di dalam dain atau hutang, manfaat juga hak bisa berlangsung. Ditasyrikan itu bisa, atau disekutukan itu bisa di dalam masalah ini. Seperti misalnya kalau ain jelas, kalau misalnya dua benda, ya, misalnya dua benda disyarikatkan itu bisa, atau misalnya dua hutang, ya, dua hutang misalnya disyarikatkan, atau dua yang memiliki hutang disyarikatkan, atau hukuk juga manfaat bisa disyarikatkan, misalnya manfaat rumah bisa disyarikatkan di dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah tasyrik, ya, ini salah satu sebab daripada syarikat. Ya, tasyrik itu adalah mensyarikatkan atau menganggap atau menjadikan orang lain syarikat di dalam hartanya. Contoh misalnya dia memiliki rumah disyarikatkan sama dia, tapi hartanya harta milik dia. Atau misalnya ibaratnya hukuk atau hak disyarikatkan, atau misalnya hutang disyarikatkan, atau misalnya manfaat disyarikatkan. Misalnya manfaat rumah disyarikatkan sama dia. Contoh misalnya dia mengatakan kepada pihak lain misalnya kamu misalnya syarik di dalam masalah rumah ini, gitu, atau syarik di dalam masalah mobil ini. Itu jadi dia mensyarikatkan pihak lain kepada hartanya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Soalnya ada pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah syarikat akdiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.